gantian aku cerita nih, Mas Dewo. Boleh, Ya. silakan Pak Budi. Aku meneliti candi udah lama nih, Mas Dewo. Iya. Kan kata orang Borobudur yang tadi itu Buddha, kata siapapun lah, hampir 98% Prambanan Hindu. Rupanya, Mas Dewo, Iya. Borobudur itu bukan Buddha, Prambanan juga bukan Hindu. Justru malah sebaliknya, leluhur kita lah yang ke sana, ke India sana. Nah, itu terbukti atau dibuktikan dengan ada di sana di Nalanda ada candi yang namanya Sariputra. Nah, kalau di Indonesia nggak ada nama candi yang nama-nama India, ya. Jadi saya meneliti Borobudur itu ya di relief dasar yang paling dasar yang tertutup itu, yang sekarang tertutup itu ada 12 teks kata warga, Mas Dewo. 12. Iya, betul. Berarti itu membuktikan ajaran leluhur kita itu bukan Buddha. Kalau Buddha itu pasti tertulis Nirwana atau Nibbana. Oke. Nah, itu ada lagi 2 teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kayacita. Nah, itu mengidentifikasikan bahwa Candi Borobudur itu teridentifikasi berdasar pada ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Nah, itu satu. Lebih tua berarti. Iya. Nah, Dharma itulah yang dibawa ke India sampai ke India sana nyebarin Dharma itu sehingga Dharma leluhur kita juga nulis Weda. Weda bukan pengertian Hindu India saat ini loh ya. Kitabnya kan berbeda. Weda. Jadi kitab Weda itu di Nusantara, kalau di Bali itu semua kitab-kitab yang ditulis di lontar baik di Bali maupun di Jawa itu dinamakan Weda. Nah, leluhur kita tuh 500, 600 sebelum Masehi, 700 Masehi sudah ke India. Nah, Weda itu ditafsirkan oleh orang-orang India secara bebas. Akhirnya 500 SM itu Yang Mulia Siddhartha Gautama itu menafsirkan Dharma yang kitabnya Weda itu menjadi Buddha. Ya. Oh iya. Terus ada lagi satu orang namanya Mahavira, itu jadi agama namanya Jainism. Itu 500 SM. Nah, 1800 ke sini di era penjajahan Inggris, orang di India sana yang nggak ikut Buddha, yang nggak ikut Jaina, ngelompok untuk ngelawan Inggris, menamakan Hindu. Nah, Hindu menjadi ajaran agama itu 1830 di era kerajaan kolonialis Inggris. Nah, disitulah Hindu yang dianggap agama mulai terbentuk 1830. Nah, kalau di Nusantara itu masuk Hindu itu tahun 1953. Hindu agama yang dulu Dharma itu dulu ternamakan menjadi agama Siwa Buddha. Ya. Nah, Siwa Buddha itu bukan sinkretisasi antara agama Siwa Hindu India dengan Buddha Siddhartha Gautama, bukan. Namanya memang Siwa Buddha gitu. Nah, kemudian jadi agama Tirta. Kemudian barulah menjadi tahun 53 Hindu Dharma. Nah, gitu. Jadi Hindu di India dengan Hindu di Nusantara itu beda. Kalau Hindu di India itu Dharma, ajaran leluhur kita yang di Nusantara, di sana ditafsirkan menjadi Buddha, kemudian Jaina, baru tahun 1830 menjadi Hinduisme. Nah, kalau di Nusantara Hindunya itu 1953, Buddha 54. Nah, itu bukti kalau Borobudur itu bukan Buddha. Kemudian relief-reliefnya itu juga bukan Yang Mulia Siddhartha Gautama, itu ada bikuni ya, biksu cewek, biksu wanita Thailand yang meneliti tentang relief. Dia menyimpulkan 50% itu mirip dengan biografi Siddhartha Gautama. 50% lagi dia sendiri nggak paham. Nah, itu klarifikasinya. Jadi ajaran leluhur kita dulu namanya Dharma gitu ya. Nah, sekarang apa yang Mas Dewo ketahui tentang Dharma itu? Ajaran leluhur kita. Yang jelas sebetulnya kan gini, pada masanya itu kan agama itu karena warga masyarakat atau kehidupan rakyatnya saat itu berdasarkan kerajaan. Itu misalkan Sriwijaya, ya kan, kerajaan Islam besar, ada yang lebih lagi Majapahit, Hindu, kemudian dan lebih lagi Sari misalnya Buddha. Jadi memang sejarah itu bisa ditafsirkan dari banyak versi ya, apalagi
bicaranya adalah zaman-zaman sebelum Masehi, Pak. Karena sejarah yang masa kini aja, dari mulai 1825 sampai sekarang ya, dari mulai kita perang itu aja sejarahnya beda-beda. Sejarah antara kayak Diponegoro, Mabojo dan sebagainya. Sekarang kita review dari penjelasan aku itu, setuju nggak yang tadi itu? Sebetulnya bisa jadi kalau memang mungkin dari pendapat Pak Budi itu bisa di cross check dari satu sisi daftar pustaka mana yang bisa menyatakan bahwa sebelum Buddha Hindu di Indonesia itu kita sudah ada namanya Budi Pekerti kan? Iya, Dharma itu kan itulah Budi Dharma. Pekerti. Gitu. Iya. Dan dulu namanya bukan Indonesia atau Jawa Tengah, tapi Nuswantoro. Nuswantoro. Gitu. Makanya kita lagi bangun IKN nih, ibu kota Nusantara nih, itu biar kembali jaya. Jadi ya, Mas Dewo ini mewakili teman-teman semua sekalian. Kalau semua orang itu masih beranggapan Borobudur itu Buddha, Prambanan itu Hindu. Kita lebih di atasnya itu. Ya, sebenarnya itu tidak berdasar secara akademik ya. Dari penjelasan tadi yang ada teks kata surga, swarga loka, kayangan, itu pengertian leluhur kita tentang kehidupan setelah kematian, namanya surga. Nah, kata-kata surga itu asli Nusantara. Ya, Kalau Nuswantoro. Arab Islam itu jannah. Ya. Ya. Jadi kata-kata surga itu kata-kata asli Jadi Nusantara. Dharma itu bahasanya adalah Budi Pekerti, Budi pekerti. leluhur. Leluhur. Nah, itulah ajaran leluhur kita. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan juga animisme, dinamisme. Betul. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, Dharma itu sudah monoteisme, Berarti mengakui adanya satu Tuhan. satu Tuhan. Kalau orang Islam bilang tauhid, gitu ya. Jadi kenapa Islam di Nusantara bisa terserap sampai rata? Karena basicnya itu sudah monoteis, sudah mengakui adanya satu Tuhan. Yang Widi Tunggal kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Bali, yang Widiwase, Acintia, itu satu Tuhan, gitu ya, teman-teman ya. Jadi sejarah harus kita kembalikan kebenarannya. Jadi birokrat juga negara, terutama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau kampus-kampus harus mengklarifikasi kesejarahan Nusantara. Yuk kita kembalikan kesejarahan benar Nusantara, bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara itu bukan Buddha, bukan Hindu ya. Secara akademik ini ya. Saya tidak sedang menyebarkan suatu ajaran atau menistakan suatu ajaran Hindu atau Buddha, tidak. Tapi sedang mengklarifikasi bahwa hasil temuan penelitian saya itu terbukti secara akademik loh ya. Secara akademik penelitian bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara itu bukan Hindu Buddha, apalagi animisme, dinamisme, tapi ajarannya teridentifikasi bernama Dharma, dan Dharma itu sudah monoteis ya. Untuk birokrat, untuk pejabat negara yang berwenang, tolong segera diklarifikasi. Efeknya apa? Kalaulah anak cucu kita nanti main ke Borobudur, ke Prambanan, sudah gayet-gayetnya itu sudah lagi tidak bercerita bahwa ini yang bangun orang India, tapi yang bangun adalah leluhur kita, orang Nusantara. Jadi biar ada bangkit percaya diri anak bangsa bahwa leluhurnya itu adalah bangsa besar yang banyak bangun candi-candi, kerajaan-kerajaannya. Secara logikanya aja, misalkan candi-candi di Nusantara itu Buddha atau Hindu, sampai ke pelosok-pelosok. Pertanyaannya, kapan siapa orang Hindu misionaris, pendakwah, orang suci India yang masuk ke pelosok-pelosok Nusantara? Coba para sejarawan cari namanya, kapannya, siapa. Itu nggak pernah ada gitu ya. Nah, gunakan logika murni, logika jernih, bahwa orang misionaris India itu tidak ada yang membawa ajarannya ke Nusantara. Ada yang nyebut Resi Markandeya, kemudian Resi Agatsya, itu asli Nusantara teman-teman ya. Itu kalau Maharsi Agatsya itu ada silsilahnya di kitab, adalah kitabnya itu saya lupa namanya, itu ada silsilah tentang Maharsi Markandeya. Itu asli Nusantara. Kan selama ini dibilangnya orang India yang menyebarkan, yang membawa ajaran Hindu ke Nusantara itu beliau. Itu bukan. Satu lagi Maharsi Agatsya.
Agatsya itu banyak di Prasasti Porong, di Ratu Boko. Nah itu asli leluhur kita bangsa Nusantara yang ajarannya bukan Hindu tapi Dharma gitu ya teman-teman ya. Ya ini Pak Dewo lagi mikir nih ya, lagi nyari apa tuh. Jadi Mas Dewo ini mewakili orang-orang di seluruh Nusantara seperti itulah, karena memang sudah terdogma seperti itu. Dan saya orang yang paling suka sejarah. Minimal kita tahu sejarah dari kita dilahirkan sampai 8 turunan. Kita udah dapat jelas. Terus pesannya untuk kesejarahan seperti apa? Setelah jelas dengar dari saya tentang klarifikasi bahwa sejarah yang tertulis itu harusnya bagaimana? Ya artinya kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang terdiri dari beribu-ribu suku, bahasa dan sebagainya. Kita bisa bersatu. Itu karena memang jasa-jasa dari para pahlawan dan leluhur kita yang tidak lupakan sejarahnya. Jadi kita bangsa yang besar, sehingga akan pada waktunya kita akan menjadi bangsa yang besar lagi. Jadi kalau anak-anaknya Mas Dewo ke Borobudur, bilang ke anak cucunya, bilang ini yang bangun siapa? Yang bangun itu Leluhur kita. Betul. Bukan orang India. Bukan. Dasar ajarannya Budi pekerti. ya, bukan Buddha atau Hindu ya. Ya, karena itu di atasnya ajaran agama saat itu yang pentingnya adalah budi pekerti atau Dharma ya. Nah itulah ya. Ini sebagai testimoni ya untuk teman-teman semua. Kalau ke Borobudur atau ke Prambanan tidak lagi kalau guide-nya ngomong ini yang bangun orang India, sangkal aja. Kapan orang India yang kesini teman-teman ya? Kalau ke Borobudur bilang guide-nya atau pemandu wisatanya bilang ini yang bangun orang India, tanya langsung ke pemandu wisatanya, siapa yang kesini Mas atau Mbak, orang India itu tahun kapan. Jadi biar kita meluruskan sejarah kita. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Thank you.